Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Al-Kafi, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Analisa Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi pada Masyarakat dalam Pemilu 2024. Yang pertama, ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan negara. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator keberhasilan proses demokrasi di suatu negara. Pada pemilu 2024, tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya perubahan landscape komunikasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Media sosial dan platform digital kini menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi politik dan mobilisasi pemilih, terutama generasi pemuda. Dengan strategi yang tepat, diharapkan pemilu 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan didorong partisipasi masyarakat secara maksimal. Di slide berikutnya ada rumusan masalah, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pemilu, kemudian bagaimana strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam meningkatkan partisipasi. Berikutnya ada tujuan penelitian, mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa partisipasi dalam pemilu adalah bagian terpenting dari kehidupan demokratis yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian ada untuk mendeskripsikan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam meningkatkan partisipasi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian, analis ini dapat berkontribusi pada perkembangan teori politik dengan memberikan wawasan tentang strategi komunikasi terhadap kebijakan publik untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu 2024. Manfaat praktis bagi penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilihan dan memberikan dampak langsung oleh masyarakat. Bagi pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu agar memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik ketika memberikan suara. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka, pengertian komunikasi. Menurut Simon dan Aulini 2004, komunikasi menjadi peran terpenting bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari, terutama komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat kecil, yaitu keluarga. Di dalam komunikasi, feedback merupakan salah satu hal yang diharapkan untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam berkomunikasi. Jenis-jenis komunikasi, menurut Simon dan Aulini 2004, komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Pada umumnya, setiap orang berkomunikasi satu sama lain, tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang selalu memberikan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesama. Berdasarkan cara penyampaiannya, informasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Sementara komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Dan berikut penjelasannya. Komunikasi berdasarkan penyampaian, pada umumnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang mampu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi secara sesama. Namun, tidak semua orang terampil berkomunikasi. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa cara penyampaian informasi. Berdasarkan cara penyampaiannya, informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal atau lisan dan komunikasi nonverbal atau tertulis. Kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang tidak ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung yaitu proses komunikasi dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Komunikasi berdasarkan maksud. Komunikasi berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama pidato, yang kedua memberi ceramah, yang ketiga wawancara, yang keempat memberi perintah alias tugas. Dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi hal penentu. Demikian pula kemampuan komunikator yang memegang peran sukses proses komunikasinya. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam.
yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi dengan pihak luar biasa berbentuk eksposisi, pemeran, promosi, dan sebagainya. Konferensi pers atau siaran televisi, radio, dan sebagainya, dan bakti sosial. Komunikasi berdasarkan jumlah berkomunikasi. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi perorangan atau individu atau komunikasi kelompok. Teori komunikasi. Menurut Juwita 2024, teori merupakan landasan akademis dari setiap disiplin ilmu. Ada beberapa yang menguatkan argumen, yaitu teori merupakan alat untuk mengorganisasikan pemahaman kita mengenai dunia. Hal tersebut, kita tidak melihat dunia dalam bentuk data bits, namun bentuk informasi yang telah tersusun dan tersintesis. Dengan teori-teori, kita mampu menemukan pola dan rumusan hubungan antara informasi tentang dunia. Demikian, teori merupakan bentuk pengetahuan yang terkumulasikan. Strategi komunikasi. Pengertian strategi komunikasi menurut Onong Uzjana Effendi 2016, sebelum kita melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi saran komunikasi kita itu. Sudah tentu tergantung pada tujuan komunikasi. Apakah agar komunikasi hanya sekedar mengetahui atau metode informatif, atau agar komunikasi dapat melakukan tindakan tertentu atau metode persuasif dan instruktif. Apapun tujuan metodenya dan banyaknya saran-saran pada diri komunikasi, perlu diperhatikan faktor-faktor, yaitu faktor kerangka, referensi, dan faktor situasi dan kondisi. Strategi komunikasi menurut Wahyuningsih tahun 2023, 3 jenis komunikasi yang sering digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah agitasi politik. Agitasi politik yaitu Bloomer dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk tentang kenyataan hidup yang dialami selama ini, dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa. 2. Propaganda politik. Propaganda politik merupakan yang sudah lama dikenal penggunanya dalam bidang politik, meskipun pada awalnya digunakan sebagai bentuk kegiatan keagamaan atau agama Katolik. Ketiga, lobby politik. Lobby politik merupakan salah satu bentuk seni dan berkomunikasi yang banyak sekali diaplikasikan dalam kegiatan politik. Slide berikutnya, masyarakat. Pengertian partisipasi masyarakat menurut Kusmanto pada tahun 2024, pengertian partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian pemilu menurut Maulidiah pada tahun 2021, pengertian pemilu secara teori pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga dalam komunikasi bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Di slide berikutnya kita masuk di bab ketiga, yaitu metode penelitian. Jenis desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna. Sebagai penelitian ini sangat memperhatikan proses peristiwa dan otentisitas. Menggunakan metode analisis ini, isi harus mengamati fenomena komunikasi dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti, dan semua tindakan harus berdasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya, memilih unit analisis yang akan dikaji. Memilih objek penelitian yang menjadi saran analisis. Apabila objek penelitian berhubungan dengan data-data verbal, maka perlu disebutkan tempat, tanggal, dan alat komunikasi yang bersangkutan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024.
yang diperkirakan berdasarkan data KPU mencakup lebih dari 190 juta pemilih. Dari populasi ini, penelitian akan menggunakan metode sampel yang representatif untuk mencakup berbagai kelompok demografi, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan geografis. Sampel yang akan diambil melibatkan pemilih muda dari umur 17 sampai 35 tahun. Kelompok ini akan menjadi fokus utama karena mendominasi populasi pemilih dan memiliki tingkat penggunaan media digital yang tinggi. Yang kedua, di pemilihan di wilayah terpencil untuk memahami tantangan komunikasi dari daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Yang ketiga, pemilihan aktif di media sosial sebagai representasi dari kelompok yang terpapar langsung oleh informasi politik digital. Pada slide berikutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, wawancara mendalam. Wawancara ini akan dilakukan terhadap tokoh masyarakat, ahli komunikasi, dan perwakilan pemilih dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam strategi komunikasi. Observasi langsung dilakukan di berbagai kegiatan sosial pemilu, terutama di wilayah dengan akses teknologi terbatas untuk memahami efektivitas pendekatan komunikasi di lapangan. Studi dokumen, analisis data sekunder dari laporan artikel dan penelitian sebelumnya terkait partisipasi masyarakat dan strategi komunikasi dalam pemilu untuk melengkapi data-data primer yang diperoleh. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari survei dan observasi akan dianalisis untuk memberikan gambaran umum tentang tren partisipasi masyarakat, pola penggunaan media, komunikasi, serta referensi komunikasi publik. Yang kedua, analisis kualitatif. Data dari wawancara mendalam dan studi dokumen akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasikan tema-tema terutama terkait strategi komunikasi yang efektif. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.